Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada pengurus DKM Masjid Quba beserta jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu, jamaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar, di mana hari ini kita akan mengkaji dosa besar berikutnya, yaitu al-kabiratu al-qadfu, qadful muhsanati anil liwat, ya, yaitu dosa besar, ya, orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan perzinaan atau sejenisnya, ya. Ini perlu kita perhatikan betul, Pak, karena hari ini banyak orang yang kemudian tidak tahu dampak daripada tuduhan yang kita lontarkan, ya. Sehingga dalam Islam itu termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang dilaknat oleh Allah bagi orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan perbuatan perzinaan. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka ini qadful muhsanati anil liwat, yaitu seorang menuduh orang lain dengan perbuatan perzinaan atau sejenisnya, yaitu dengan menuduh orang lain telah melakukan homo misalkan, atau ya misalkan lesbi dan homo misalkan, ya. Ada orang menuduh laki-laki, dia bilang dia telah melakukan homoseks misalkan, atau ketika menuduh perempuan dia telah melakukan lesbi dan sebagainya. Dan ini termasuk perbuatan yang mengandung unsur dosa besar jikalau pelaku yang menuduh tidak bisa memberikan bukti-bukti atas tuduhannya, ya. Makanya di sini Allah menjadikan ini dosa besar karena umat Islam atau semua manusia wajib untuk dijaga kehormatannya. Jangan sampai kita mudah untuk menuduh orang lain, ya. Karena dalam syariat Islam, ya, salah satu yang harus kita jaga yaitu hifdzun nafsi, menjaga diri, menjaga kehormatan orang lain. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, ya, agar tidak mudah untuk menuduh orang lain dengan perbuatan yang tidak baik, ya. Kata-kata qadfu, ya, karena Islam di Al-Quran itu menjelaskan alladzina yarmunal muhsanat, ya. Jadi kata-kata qadaf ini diambil, ya, dari kata al-qadfu. Qadfu itu artinya melempar, Pak. Qadfu itu artinya melempar, ya, di mana kata ini diambil dari
ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa di saat Nabi Musa masih dalam keadaan kecil, masih bayi, Kemudian Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk melemparkan Musa yang masih kecil untuk dihanyutkan di sungai, Pak. Nah, itu Allah menggunakan kata-kata al-qadfu, aniqdhifi fil yammi. Hai ibu Musa, lemparkan bayimu itu, lemparkan, hanyutkan ke lautan, ke sungai. Masya Allah, Pak. Kisah ini menceritakan di zamannya Fir'aun dulu pernah terjadi, setiap anak yang masih bayi yang dilahirkan dari golongan Bani Israel, jika mereka melahirkan anak laki-laki maka wajib untuk dibunuh. Kenapa? Karena di zaman itu Fir'aun dibisik-bisiki oleh para tukang sihirnya. Jadi Fir'aun pernah bermimpi bahwa kerajaannya itu akan tumbang dan ditumbangkan oleh anak keturunan orang-orang Bani Israel. Dan saat itulah kemudian Fir'aun meminta pendapat dengan para tukang sihirnya. Lalu para tukang sihir itu meramal, Fir'aun, mimpimu itu menunjukkan bahwa kerajaanmu akan ditumbangkan oleh orang-orang Bani Israel. Makanya saat itulah kemudian Fir'aun punya aturan bahwa setiap anak laki-laki yang dilahirkan dari golongan Bani Israel wajib untuk dibunuh. Dan saat itulah ibunya Nabi Musa itu kan berasal dari Bani Israel, Pak. Saat kemudian mengandung dan melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Dan saat itulah kemudian ibunya Nabi Musa pergi ke suatu gua yang mana disitulah beliau melahirkan, dan saat itu Allah memerintahkan ibunya untuk melemparkan dan menghanyutkan Musa kecil, Pak. Di situ kata-kata qadfu diambil dari kisahnya Nabi Musa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk melemparkan anaknya dengan dihanyutkan, itu dengan cara mencari tempat yang kemudian Nabi Musa diletakkan di situ dan dihanyutkan, Pak. Jadi Allah kalau mau menyelamatkan orang, Pak, itu biasanya tidak butuh tempat untuk persembunyian, Pak. Biasanya begitu, Kadang-kadang Allah kalau mau menyelamatkan orang tidak harus orang itu bersembunyi, Pak. Makanya itulah kalau orang sudah dekat dengan Allah, kalau orang sudah memiliki keimanan yang kuat dengan Allah, maka insya Allah kita ini akan selalu diselamatkan oleh Allah, Pak, dalam hal apapun. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, Pak, di saat itu Nabi dalam keadaan sudah terdesak, Pak, dan Nabi akhirnya masuk ke Gua Hira. Saat masuk ke Gua Hira, kemudian Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, kita sebentar lagi bisa tertangkap." Kata Rasulullah, "La innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kamu sedih. Allah pasti bersama kita, gitu ya. Makanya kalau orang sudah dekat Allah, Pak, insya Allah Allah akan selamatkan kita, Allah akan jaga kita dari mara bahaya, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa. Maka ketenangan batin itu akan didapatkan bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, Pak. Insya Allah bapak-bapak semuanya imannya kuat semuanya, ya, Pak, ya. Masya Allah, ya. Makanya selalu hidup dalam kebahagiaan, tidak pernah sedih, gitu ya. Itulah yang dirasakan oleh ibunya Nabi Musa. Nah, makanya kata-kata qadfu ini diambil dari kisahnya Nabi Musa, Pak. Jadi qadaf ini sebetulnya artinya romyun. Romyun itu melempar. Jadi kalau ada orang
ya, menuduh orang lain itu kan seakan-akan dia mengutarakan atau melontarkan perkataan. Makanya itu dinamakan dengan qadfu. Ya. Jadi qadaf ini seorang menuduh orang lain yang baik-baik dengan perzinaan atau dosa yang sejenisnya. Contohnya liwat. Ya. Liwat itu homo. Ya. Ini gaya bahasa dari arti qadaf. Ya. Nah, qadaf ini juga memiliki arti yaitu menuduh perempuan-perempuan dengan lesbi. Nah, ini kamu habis melakukan lesbi misalkan, dan itu juga termasuk dosa besar qadaf. Ya, makanya hati-hati Pak, kita berhati-hati daripada dosa ini. Kenapa? Karena dampak dari tuduhan yang kita lontarkan, jika kita tidak bisa mendatangkan ya bukti-bukti, maka kita terkena dosa besar Pak. Ya, hanya para ulama kemudian membagi qadaf ini dalam dua bentuk Pak. Jadi ada dua kategori seseorang itu dikatakan telah menuduh orang yang baik-baik dengan perzinahan. Yang pertama, para ulama mengatakan ada ya qadaf yang berbentuk soreh. Soreh itu artinya jelas. Ada yang berbentuk kinayah. Kinayah itu kiasan. Ya. Jadi orang menyebutkan orang lain yang dia maksud adalah dia telah berzina tapi tidak jelas, itu namanya kinayah. Lalu bagaimana qadaf yang berbentuk dengan sorih? Seorang menuduh orang lain dengan perzinaan tapi bentuknya jelas. Contohnya apa Pak? Misalkan ada seorang berkata, "Ai pelacur," misalkan, "Ai wanita tukang zina," misalkan, "Hai laki-laki hidung belang," misalkan, begitu Pak. Nah, kalau seandainya dia mengucapkan perkataan itu dengan jelas, ya, yang menuju artinya itu adalah perzinaan, maka itu dikatakan soreh. Ya. Maka itu tidak perlu dengan niat Pak. Misalkan ada orang bilang ke temannya, pezina misalkan, pelacur misalkan, itu tidak butuh niat, dia sudah terkena qadaf Pak. Hati-hati ya. Ini yang berbentuk soreh. Lalu kalau yang bentuk kinayah atau ta'liq, ya, misalkan ada orang menyindir orang lain, ada seorang wanita, ya, kemudian kita menuduh dia dengan perzinahan tapi tidak secara langsung dengan kata-kata zina. Jadi kita misalkan mengatakan, "Hai wanita murahan, hai wanita malam yang keluyuran," misalkan begitu Pak ya. Jadi kita ini dalam hati kita ingin mengatakan "Hei wanita pezina," tapi menggunakan kata lain. "Hai wanita pelacur, hai wanita murahan," tanpa kita sadari kalau seandainya yang dikatakan itu, yang dikatakan orang yang berbicara itu mengarah ke perzinaan, maka jatuh kepada dosa besar qadaf. Ya. Ya, dan ini banyak sekali Pak. Ya, orang hari ini mudah melontarkan kata-kata ini Pak. Ya. Ada orang ya wanita-wanita kemudian dibilangin wanita murahan Pak. Ini kalau ada orang bilang begitu Pak, kalau seandainya dia niatnya ingin mengatakan dia pezina, jatuh kepada dosa qadaf Pak. Ya. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita tahu bahwa orang itu telah menuduh laki-laki atau perempuan itu dengan perzinaan? Tentunya yang tahu maksud daripada apa yang diucapkan melainkan adalah orang yang mengucapkan. Kita sebagai orang yang mendengarkan tidak tahu apa maksud isi dari orang yang mengucapkan wanita murahan itu. Ya kan? Makanya yang tahu adalah orang yang mengucapkan. Ya.
Maka dalam sebuah kaidah ilmu fikih, usul fikih ya, mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Ya, maksud daripada lafaz itu yang bisa memahami isinya adalah orang yang melafadzkan itu. Jadi orang yang tahu apa yang dia katakan adalah orang yang mengatakan, Pak. Ya. Namun kadang-kadang kita ketika menjadi, misalkan kita dalam keadaan pengangguran, kalau kita mendengar perkataan orang lain kemudian kita kadang-kadang menafsirkan perkataan itu, Pak, ya. Ini pengangguran begitu, Pak. Ya, makanya seperti gini, Pak. Orang puisi, orang membuat puisi, siapa yang tahu isi puisi itu, Pak? Siapa, Pak? Yaitu orang yang buat puisi. Itu kan? Kalau kita yang mendengarkan tidak tahu maksud dari puisi itu, kecuali kita sudah dijelaskan oleh orang yang buat puisi, ya kan? Makanya orang yang menuduh orang lain dengan mengatakan wanita murahan, yang tahu maksud daripada ucapannya itu yaitu orang yang melafadzkan. Ya, jadi kita kalau mendengar ada orang mengatakan, "Hai kamu wanita murahan," kita tidak bisa mengatakan dia telah qadhaf. Kenapa? Karena dia menggunakan kinayah, dan kinayah itu butuh niat. Kecuali orang yang mengatakan itu mengatakan, ya tadi saya bilang dia wanita murahan, maksud saya adalah dia wanita pezina, maka jatuh pada perkara dosa qadhaf. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Ini jangan coba-coba, Pak, ya. Nah, karena ini kalau terjadi pada ya orang, ya, kemudian dia menuduh orang lain dengan perzinaan, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Ya. Di sini di dalam kitab Al-Kabair dijelaskan ancaman bagi orang yang melakukan qadhaf. Ya, ini ancamannya. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 4 dan ayat 5, Allah menyebutkan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun alim. Ya, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik plus dia mukminat, dia seorang mukminat, maka orang yang menuduh itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bagi orang-orang yang menuduh wanita yang muhson itu wanita yang terpelihara, Pak. Jadi wanita yang diketahui bahwa dia wanita yang baik, dia wanita yang bisa menjaga kehormatannya, lalu orang itu mengatakan, kamu telah berzina, kamu wanita murahan, maka itu bisa terjadi pada dosa qadhaf. Naudzubillah. Nah, seandainya orang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, Pak. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh wanita itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka jatuh kepada dosa besar qadhaf. Jadi syaratnya kalau ada orang mengatakan, hai wanita murahan, kalau yang dia maksud adalah dia telah berzina atau wanita pezina, maka kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, wajib orang yang menuduh itu dicambuk 80 kali cambukan. Wajib, Pak, dicambuk, ya. Ya, dan ini merupakan perbuatan yang harus kita hati-hati, Pak. Kalau seandainya ada orang menuduh orang lain telah mengatakan telah melakukan perzinaan dan kita tidak bisa mendatangkan bukti, dan kita tidak bertaubat kepada Allah, maka niscaya kalau di dunia tidak dicambuk 80 kali cambukan, Pak, maka di akhirat dia akan dicambuk, dan cambukannya lebih berat daripada cambukan di dunia, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya ini ya harus kita jaga betul-betul lisan kita, ya. Kenapa? Karena setiap apa yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, Pak. Ya, hari ini banyak orang yang kemudian tidak tahu hukum daripada apa yang dia katakan, Pak, sehingga dia mudah untuk
melontarkan orang yang baik-baik dengan perzina. Naudzubillah min dzalik ya. Maka di sini disebutkan ya, orang-orang yang menuduh ya, selain dia mendapatkan ancaman dari Allah, mereka juga akan dilaknat oleh Allah besok di akhirat, Pak. Di dunia dilaknat, di akhirat pun dilaknat. Naudzubillah ya. Makanya ini harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita menuduh orang lain dengan perbuatan yang buruk ya, padahal orang itu tidak melakukan perbuatan buruk itu. Gitu. Nah, para hadirin jamaah sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur, alladzi wal innal ladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang wanita-wanita yang baik-baik dituduh dengan perzinahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Allah menyebutkan di awal perkataan ini dengan wanita, Pak? Kenapa Allah tidak menyebutkan jika ada orang menuduh laki-laki dan perempuan dengan perzinahan, maka mereka akan dilaknat oleh Allah? Kenapa Allah menyebutkannya perempuan, Pak? Kenapa? Karena kebanyakan orang yang jadi korban dengan tuduhan perzina adalah mayoritas wanita, Pak. Ya, makanya Allah itu kadang-kadang di dalam Al-Quran, Pak, ketika menyebutkan ya, orang yang menjadi pelaku atau orang yang menjadi korban, itu biasanya diambil dari kebanyakan dari mereka, Pak. Ya. Contoh misalkan yang tadi, ada seorang perempuan itu kebanyakan dia jadi korban tuduhan dengan perzinahan. Makanya Allah sebutkan ya, yang pertama adalah perempuan. Tapi ketika Allah menyebutkan di dalam perkara lain, misalkan perkara pencurian, itu Allah menyebutkan as-sariqu, laki-laki dulu, was-sariqatu baru perempuan. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Allah sebutkan pencuri laki-laki dulu, Pak. Kenapa, Pak? Karena rata-rata ya, orang yang tukang mencuri itu laki-laki, Pak. Pokoknya begitu, Pak. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, ya. Allah sebutkan laki-laki dulu. Kenapa? Karena para pencuri itu yang lebih dominan, banyakan dari mereka adalah para laki-laki, Pak. Walaupun ada pencuri perempuan, ada, ya Pak ya. Ya. Para pencuri wanita itu banyak, Pak, ya, di mal-mal, di supermarket gitu ya, pakai baju yang besar, ngambil barang-barang dimasukkan ke roknya, itu banyak sekali, Pak. Tapi nggak sebanyak seperti laki-laki. Kalau laki-laki mah kalau mencuri kadang-kadang sebelum mencuri dia harus lihat dulu situasi, ya, target yang mau dia curi kan begitu, Pak. Ya. Makanya Allah sebutkan laki-laki dulu baru perempuan. Ya. Begitu juga kadang-kadang Allah juga ketika menyebutkan pezinaan, Pak. Dalam ayat Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Allah sebutkan wanita dulu, Pak. Kenapa Allah sebutkan wanita dulu, Pak? Karena kebanyakan ya, orang yang mengawali dengan perzinahan adalah wanita, begitu, Pak. Ya, makanya Allah sebutkan wanita terlebih dahulu, gitu ya. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah menyebutkan ya objek yang menjadi korban rata-rata adalah yang sering ya terbiasa menjadi korbannya, Pak. Ya, seperti wanita tadi ya, sering menjadi tuduhan atas perzinahan, walaupun ada ya laki-laki yang kemudian dituduh dengan berzina, ada gitu ya. Tapi ayat ini menunjukkan arti umum ya, namun maknanya sama. Artinya jika seorang menuduh perempuan atau laki-laki dengan perzinahan, maka jatuh kepada dosa besar qadhaf kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi ya. Ya, ini contoh daripada qadhaf ini ya. Begitu juga qadhaf ini juga berlaku kepada keturunan, Pak. Nah, ini banyak sekali, Pak. Ya, qadhaf ini bisa berlaku kepada keturunan. Misal ya, ada
Orang tidak suka dengan kita misalkan Pak. Ada tetangga kita yang nggak suka dengan kita, kemudian dia mulai mencari kesalahan kita. Dia mengatakan ya, kita telah berzina padahal kita bukan pelakunya. Ya. Tapi dia mengatakan melalui anak kita Pak. Misalkan anak kita sedang bermain-main gitu ya. Kemudian ada orang nggak suka dengan kita, dia bilang ke anak kita, kamu anak haram misalkan. Kamu bukan anak kandung misalkan, atau kamu adalah anak haram, anak pelacur misalkan. Itu pun jatuh kepada dosa besar qadhaf, Pak. Hati-hati. Ya, saya sering dengar, Pak. Orang ketika nggak suka dengan orang lain, dia berusaha untuk mencari ya perkataan yang membuat fitnah atas orang itu, Pak. Saya sering dengar, Pak. Saya pernah dengar. Itu di kampung-kampung itu sering begitu Pak. Orang kalau nggak suka sama orang, dia bilang anaknya, ini anak haram ini anak pezina, ini anak tidak halal gitu Pak. Masya Allah Pak. Tanpa dia sadari Pak, itu jatuh kepada dosa besar qadhaf Pak. Naudzubillah Pak ya. Namanya saya kadang-kadang menyayangkan Pak di grup WA ya, kalau ada orang yang tidak suka dengan orang lain, kemudian dia membuat berita-berita yang kemudian memfitnah orang itu Pak. Padahal orang itu tidak melakukan Pak. Ini anak haram ini anak begini, ini anak begini. Masya Allah Pak. Ini kalau kita seandainya mengatakan seperti itu, kita termasuk pelaku dosa besar qadhaf. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena apa? Kalau ada orang menuduh dia anak haram, otomatis Pak, dia berarti memfitnah orang tuanya. Berarti orang tuanya telah berzina. Sedangkan dia ketika mengatakan seperti itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, jatuh kepada hukuman dosa qadhaf Pak. Ya, Masya Allah. Makanya ini ya hati-hati Pak. Di akhir zaman ini banyak ya orang-orang yang kemudian tidak tahu hukumnya, sampai mereka itu membuat video-video kemudian diedit gitu Pak ya, diedit kemudian diupload di sosial media sosial gitu ya. Ini kalau seperti itu Pak, kemudian dilihat oleh orang lain dan orang lain mengatakan ini telah berzina, itu pun jatuh kepada dosa qadhaf Pak. Naudzubillah Pak ya. Ada orang misalkan bikin video seakan-akan satu laki-laki dan perempuan ini sedang barengan misalkan. Kemudian dia edit dengan seakan-akan dia melakukan perzinaan, padahal dia nggak melakukan Pak. Maka ini jatuh kepada perkara qadhaf ya. Naudzubillah. Makanya kalau seandainya kita tidak tahu ya permasalahan yang jelas, jangan sekali-kali kita ya melontarkan tuduhan yang tidak baik dengan tuduhan perzinaan kepada orang lain ya. Makanya dalam surat Isra ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Kata Allah Pak, janganlah kalian sekali-kali mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui permasalahannya. Ya, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang belum kalian tahu isi masalahnya. Inna sam'a, kata Allah, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, sering mendengar ya ada orang-orang yang kemudian memfitnah, kita terprovokasi, lalu kita kemudian menyebarkan ke orang lain, maka pendengaran kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang ketika melihat sesuatu yang kemudian kita mengambil kesimpulan tanpa kita mengetahui permasalahan yang jelas, kita memberitahu kepada orang lain, itu pun akan berdampak pada
kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu, Pak. Wal fuada, hati kita pun sama, Pak. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya hati-hati dari lisan kita, Pak. Banyak orang yang kemudian dia tidak selamat. Dia tidak selamat besok di akhirat gara-gara lisan, Pak. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-muslimun. Orang yang akan selamat besok di akhirat, Pak. Siapa, Pak? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Orang yang akan selamat besok di akhirat adalah orang yang bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak baik. Ini hati-hati dengan lisan, Pak. Begitu banyak orang yang tertipu dengan lisannya. Kenapa? Karena setiap anggota kita, Pak, di arah kanan kita, kiri kita, itu ada malaikat yang mencatat, Pak. Jadi kita walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ada orang, nggak ada orang aja, yang penting saya tidak diketahui oleh orang. Oke lah, nggak diketahui, tapi besok di akhirat akan ditampakkan layar orang itu sesungguhnya seperti apa, ya. Maka orang itu akan dalam keadaan malu, Pak. Ya. Maka besok, Pak, kita ketika di padang mahsyar, ya, semua orang akan berdiri di padang mahsyar, semua orang akan diperlihatkan neraka jahanam, Pak. Wow, semua orang akan melihat, ya, Allah tampakkan neraka jahanam yang begitu mengerikan. Semua orang dalam keadaan ketakutan, Pak. Dan orang-orang yang dulu pernah melakukan melakukan qadhaf misalkan, atau melakukan perbuatan dosa yang sejenisnya qadhaf misal, dosa besar, mereka akan ditampakkan begitu ngerinya neraka jahanam sehingga tidak ada orang yang mampu untuk melihat neraka jahanam, Pak. Dan ketika kita di yaumul hisab, ketika kita mau dihisab, semua amal keburukan yang kita lakukan, walaupun kita diam-diam melakukannya, Pak, akan ditampakkan di layar sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa, ya, mengelak dari perbuatan itu, Pak. Ya, yauma tashhadu arjuluhum, kaki ini akan berbicara, tangan ini akan berbicara, mulutnya diam tapi tangannya berbicara. Iya, betul. Ini orang dulu suka begini-begini. Ini orang dulu suka menuduh orang lain. Ini orang suka menggerakkan kakinya kepada suatu yang tidak baik. Semuanya akan menjadi saksi, Pak. Tidak ada orang yang mampu untuk menutupi aibnya sendiri. Terbuka semuanya. Ini jangan macam-macam. Di dunia kita merasa aman, di akhirat tidak ada satupun orang yang aman, Pak. Ya. Di dunia ada orang pura-pura baik di depan, di belakangnya nggak baik. Hati-hati. Di akhirat akan ditampakkan semua keburukan itu, Pak. Wah, saya kira ini orang baik, soleh, rajin ibadah, rajin ke masjid, sholat tahajudnya rajin, Masya Allah. Kita kagum dengan dia. Ternyata di balik itu dia seorang pendosa. Naudzubillah, Pak. Ditertawakan sama orang lain, Pak. Ya. Masya Allah. Makanya hati-hati dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Para ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, maka ini perbuatan qadhaf, ya. Dan ini juga berlaku bisa kepada hubungan rumah tangga, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Ada seorang istri, ya, kemudian, ya, mengatakan suaminya telah berzina. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya dia telah berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka wajib untuk dicambuk 80 kali cambukan. Ustadz, kalau ada orang menggerebek, misalkan ada istrinya menggerebek suaminya, dia bawa 2 orang misalkan, jadi dia bawa kamera, kemudian dia bawa 2 orang temannya, apakah itu bisa menjadi saksi? Tidak. Kamera tidak bisa menjadi bukti saksi perzinahan, Pak. Kenapa? Karena syarat para ulama mengatakan orang yang menjadi saksi itu 4 orang itu harus syahidul a'yan. Yaitu a'yan itu artinya benar-benar lihat
bagaimana peristiwanya, ya, bagaimana memasukkan begitu Pak. Jadi sampai adegan-adegannya dia lihat semuanya. Jam berapa, ya. Kalau seandainya ada orang bilang begini Pak, ada dia telah berzina di hotel misalkan, dia seorang melihat langsung misalkan, besoknya lagi ada temannya melihat langsung, besoknya lagi ada temannya melihat langsung, apakah 4 orang saksi itu bisa dijadikan saksi di dalam persidangan? Tidak Pak. Syaratnya dalam perbuatan perzinahan itu harus 4 orang itu langsung melihat langsung Pak, dalam satu waktu, tidak boleh di waktu yang berbeda. Kalau di waktu yang berbeda tidak bisa dikatakan saksi. Ini harus melihat langsung, ya. Ini berat sekali Pak, ya. Makanya kenapa Allah memberikan syarat bahwa orang ketika menjadi saksi perzinahan harus 4 orang saksi, dan itu pun bukan, ya, di antara mereka bukan saksi yang pendusta atau orang yang, ya, suka bohong, tidak Pak. Harus menjadi orang yang terkenal kejujurannya. Kalau seandainya ada 4 orang saksi, yang satu orang fasik Pak, fasik nggak pernah sholat misalkan, ini ada orang nggak pernah sholat, maka cuma 3 aja yang orang yang sholat, belum dikatakan, belum memenuhi persyaratan dalam persaksian itu Pak. Ya, makanya Allah sangat menjaga betul, ya, orang-orang yang, ya, jangan mudah menuduh orang lain dengan perzinahan. Maka syaratnya itu berat sekali Pak. Kenapa Allah memperberat syarat dalam tuduhan itu Pak? Kenapa? Karena Allah betul-betul menjaga, ya, aib orang lain Pak. Orang kalau melakukan perbuatan dosa besar belum diketahui oleh orang lain, itu menunjukkan Allah itu sedang menunggu kapan waktu tobat kita. Ayolah tobatlah, cepatlah tobatlah. Jangan kamu tunda-tunda sebelum kamu ketahuan. Itu Allah begitu Pak. Makanya begitulah, ya. Sampai dalam Islam orang yang menjadi saksi saja harus diperberat Pak, ya. Diperberat, ya. Apalagi 3 orang misalkan, atau misalkan 2 orang tidak bisa, ya. Makanya ini dalam urusan qadhaf ini harus melihat secara langsung. Jadi kalau misalkan berbeda, atau misalkan gini Pak, ada 4 orang jadi saksi, kamu lihat di mana? Saya lihat di sana. Kamu lihat di mana? Di sana. Loh kok berbeda gitu? Yang sini katanya melihatnya di sana, yang sini melihatnya di sini. Kamu lihat jam berapa? Saya melihat jam 7. Yang kamu berapa? Jam 9. Nggak bisa jadi saksi Pak. Karena ketika di persidangan itu, ketika ditanya kamu lihat di mana, waktunya jam berapa, hari apa, itu harus sepakat semuanya sama Pak. Kalau seandainya 4 orang saksi itu ditanya berbeda-beda, tidak bisa menjadi saksi dalam tuduhan perzinahan. Ya, makanya ini, ya, jangan kita mudah menuduh orang lain dengan perzinahan. Nah, karena ini kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kita jatuh kepada dosa qadhaf. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan qadhaf ini Pak, ya, perzinahan ini pernah terjadi di zaman Nabi Pak. Jadi ada seorang wanita yang pertama kali melakukan zina Pak. Siapa Pak? Yaitu berasal dari Ghamidiyah, ya. Jadi ada seorang wanita yang datang ke Nabi, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah tidak langsung mempercayai Pak. Rasulullah berbalik. Dia bilang, ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah, dan saya sekarang hamil ya Rasulullah. Rasulullah itu kemudian bertanya, apakah ada saksinya? Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah diam. Nggak mau membalas perkataan itu. Kemudian ketika wanita itu mengatakan tidak ada saksi, ya, kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. 3 kali dia mengucapkan itu, karena wanita itu sudah mengakui bahwa dia telah berzina, maka Rasulullah mengatakan, baiklah, karena kamu ini sudah mengaku, jadi, ya, orang dikatakan dihukum dengan perzinahan kalau melalui pengakuan Pak. Ada seorang mengaku dia telah berzina, maka dia dikategorikan orang yang mendapatkan hukuman zina. Atau kedua,
ada orang menuduh orang lain telah berzina dan dia mendatangkan 4 orang saksi, maka wanita itu wajib untuk dirajam, gitu ya. Nah, wanita ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tapi melalui pengakuannya sehingga Nabi mengatakan, baik, nanti engkau akan kami rajam, tapi nunggu dulu setelah anakmu lahir. Dia pulang, Pak. Setelah melahirkan anak, dia datang lagi ke Nabi, Pak. Ya Rasulullah, saya dulu orang yang pernah datang ke engkau minta untuk dirajam karena perzinahan. Sekarang saya sudah melahirkan anak saya. Tolong rajam saya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, tunggu dulu. Susui dulu anakmu itu 2 tahun, setelah 2 tahun kamu datang ke sini lagi, baru saya rajam. Wanita ini pulang, Pak, menyusui. Setelah 2 tahun dia menyusui anaknya, dia datang kepada Nabi kembali dan dia mengatakan, ya Rasulullah, rajamlah aku ya Rasulullah. Saya wanita yang dulu pernah datang ke engkau meminta untuk dirajam. Kata Rasulullah, baiklah, nanti saya akan tentukan kapan waktu engkau akan dirajam. Akhirnya ditentukan waktunya, Pak. Saat ditentukan waktunya dan dirajamlah wanita itu, dan di saat itu setelah dia meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, marilah kita mensolati jenazah wanita ini. Saat itu, Pak, ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk mensolati jenazah itu, orang yang paling tidak terima adalah sahabat Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, untuk apa kita mensolati wanita pezina ini ya Rasulullah? Bukankah dia wanita pezina? Sudah biarkan saja ya Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang paling benci dengan kemaksiatan, Pak. Ya, jadi bukan benci sama orangnya, tapi benci dengan kemaksiatan. Ya, makanya orang kalau sudah merasakan halawatul iman, Pak, orang kalau sudah merasakan manisnya iman, kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik, Pak, itu hatinya itu akan resah, Pak. Bapak kalau melihat orang melakukan apa misalkan perbuatan yang tidak baik, kemudian hati Bapak merasa resah, kesal, itu menunjukkan Bapak sudah merasakan nikmatnya iman, Pak. Begitu juga yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ketika melihat sesuatu yang maksiat itu paling benci, Pak. Makanya kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, nggak usah kita sholatkan, itu kan pezina, kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa, Pak? Wahai Umar, ini wanita, dia rela dirajam dan dia tahu bahwa dampak dari rajam itu akan menjadikan dia mati. Dia rela itu semua demi untuk mendapatkan pahala di surga. Masya Allah, Pak. Kata Nabi, wahai Umar, tahukah engkau, seandainya wanita ini tobatnya, pahala tobatnya diberikan kepada 70 orang Madinah yang melakukan dosa besar, niscaya 70 orang itu bisa dimaafkan dari dosa besar. Masya Allah, besar sekali tobatnya wanita itu, Pak. Ya, makanya kadang-kadang orang yang taubat, ya, dia telah melakukan perbuatan dosa besar, itu pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang menuduh, Pak. Ya, makanya hati-hati, ya, jangan suka kita menuduh orang lain dengan perzinahan. Nah, di zaman kita sekarang, Pak, ya, ini banyak orang yang kemudian membuat-buat video-video, gitu ya. Video-video orang telah berzina, apakah itu bisa dikatakan menjadi bukti bahwa dia telah berzina? Tidak bisa. Saksi yang akan menjadi saksi dalam qodaf, dia harus melihat secara langsung. Gak boleh dia melihat melalui video, dan tidak boleh. Dan inilah maraknya di zaman kita sekarang, Pak. Banyak para pelacur-pelacur, Pak. Mohon maaf ya. Kadang-kadang yang bukan pelacur juga melakukan seperti itu, Pak, ya. Karena mudahnya di zaman kita, ya, dihadapkan dengan media sosial, Pak, ya. Wanita-wanita yang kemudian mengumbarkan aibnya, ya, dia melakukan perzinaan kemudian ditampilkan di YouTube atau di media sosial, Pak. Ini merupakan salah satu perbuatan yang terlaknat, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, dan ini menunjukkan tanda akhir zaman, Pak. Di mana Nabi pernah mengatakan, la taqumus saah, hari kiamat
tidak akan terjadi kecuali akan ada ciri-cirinya. Apa salah satu cirinya, Pak? Ada seorang wanita melakukan perzinahan dengan cara dia ya mempublikkan, Pak. Ya, dia menyebarkan melalui media sosial, Pak. Dan ini sudah nyata di zaman kita sekarang, Pak. Ya. Ya, orang-orang ya melakukan perzinahan, dia upload, Masya Allah, Pak. Orang-orang berzina tapi tidak malu dengan perbuatan zina itu. Inilah tanda akhir zaman, Pak, yang dikatakan oleh Nabi. Ya, orang-orang sudah tidak malu lagi, Pak. Dulu, Pak, di zaman dahulu, itu wanita pezina, Pak, itu tidak berani mengumbarkan aib zinanya, Pak. Gak berani, Pak. Orang-orang pezina dahulu, pelacur dahulu ada nggak, Pak? Sebelum kita ada nggak? Ada. Banyak. Tapi mereka tidak berani ya memunculkan perbuatan zinanya, Pak. Ya kan? Ya kan, dulu ada cerita, dulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita yang telah berzina, kemudian dia pulang, di tengah jalan dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan, ya kan? Akhirnya wanita itu memberikan air minum kepada anjing, ternyata wanita itu bertaubat. Dan ketika itu diceritakan bahwa wanita itu masuk surga gara-gara meminumkan air kepada anjing. Itu kan ada kan, Pak, ya? Jadi para pelacur-pelacur ini bukan ada di zaman kita saja, Pak. Di zaman dahulu sudah ada. Tapi bedanya apa? Pelacur dahulu tidak berani menampakkan auratnya di depan khalayak umum, Pak. Para pelacur tidak berani mengiklankan bahwa dia seorang pelacur dengan membuat iklan-iklan. Tidak berani, Pak. Mereka tidak berani, Pak. Tapi Masya Allah, di zaman kita sekarang, Pak, apa yang terjadi, Pak? Orang sudah berani mengiklankan ya bahwa dia seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Dan ini salah satu ya apa yang dikatakan oleh Nabi, tanda akhir zaman akan terjadi di mana orang tidak malu lagi menjual dirinya. Dia sudah tidak malu lagi, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Dan pelacur-pelacur dahulu, Pak, dia itu kalau keluar rumah, dia menggunakan pakaian tertutup, Pak. Dia nggak berani membuka auratnya. Ya, pelacur-pelacur dahulu begitu, Pak. Tidak berani membuka jalan di jalan-jalan, kemudian dia membuka auratnya. Tidak berani, Pak. Coba kita sekarang, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ya, pelacur, bukan pelacur, pakai roknya pendek-pendek gitu ya. Pakainya baju yang terbuka. Masya Allah. Ini lebih jahiliyah daripada jahiliyahnya dahulu, Pak. Ada yang mengatakan jahiliyah modern, Pak. Ya, Masya Allah. Sehingga orang susah untuk membedakan antara mana yang pelacur, yang bukan pelacur. Naudzubillah min dzalik. Dan ini merupakan salah satu ya perbuatan yang telah dikatakan oleh Nabi, salah satu tanda akhir zaman, orang sudah tidak malu lagi dengan perzinaannya. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa saja hukuman bagi orang yang telah menuduh orang lain dengan perzinaan padahal dia bukan pelakunya? Allah memberikan 5 ancaman bagi orang yang suka menuduh orang lain dengan perzinahan. Yang pertama, dia akan fajliduhum thamanina jaldah. Dia akan dicambuk dengan 80 kali cambukan, Pak. Ya kan, dicambuk, Pak. Ya. Kalau seandainya dia tidak dicambuk di dunia, maka di akhirat akan lebih dicambuk, cambukannya akan semakin berat, Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika dia menuduh orang lain tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dia akan tidak akan diterima persaksiannya. Jadi yang pertama dicambuk ya, dan dicambuknya itu bukan cambuk yang
seperti zaman kita sekarang, Pak. Ya. Jadi bukan orang ketika menuduh orang lain dengan perzinahan kemudian dia bukan pelakunya, maka dia dikatakan terkena hukuman cambuk, dia dicambuk dengan cambuk seperti zaman kita sekarang, enggak, Pak. Cambuk di zaman dahulu itu kalau ya mengenai seseorang itu bisa mengelupas kulitnya, Pak. Itu dulu zaman dulu begitu. Ya. Kalau zaman kita kan kalau buat cambuk dipukulkan tidak melukai dengan kesakitan, Pak. Jadi dulu tuh nggak begitu. Kalau dicambuk itu langsung kulitnya lupas, Pak. Ya, Masya Allah. Ustadz, kalau seandainya ada orang dicambuk, kemudian saat dicambuk dia sebelum 80 kali cambukan dia mati misalkan, gimana itu? Apakah orang yang mencambuk dihukum dengan pembunuhan itu? Enggak, Pak. Enggak, ya. Jadi seorang algojo, ya algojo yang tugasnya mencambuk itu kan seorang PNS, Pak. Ya, jadi kalau negara kita negara Islam itu dia jadi PNS. Jadi seandainya dia mencambuk orang yang telah melakukan qadhaf, ya, maka di saat sebelum selesai cambukannya dia mati, maka algojo itu tidak terkena hukuman kisos, tidak, Pak. Ya, ya itu zaman dahulu begitu, Pak. Ya. Jadi kalau dicambuk itu sampai melukai ya kulitnya. Itu yang pertama, dia akan dicambuk 80 kali cambukan. Yang kedua, dia tidak bisa menjadi saksi. Jadi misalkan dia mau jadi saksi nikah anaknya atau misalkan dia jadi saksi nikah saudaranya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa menjadi saksi. Saksi apapun, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun. Mereka menjadi orang fasik. Naudzubillah, Pak. Ya, fasik. Ya. Orang fasik itu artinya agamanya telah mengelupas. Fasik itu berasal dari kata faskun. Faskun itu mengelupas. Kalau Bapak ngulitin jeruk, ya. Kemudian Bapak buang kulitnya, itu namanya faskun. Ya, jadi dibuang itu kulitnya. Ya, orang kalau sudah dikatakan fasik berarti agamanya sudah terkelupas dari dirinya. Naudzubillah. Ya. Nah, ini hukuman yang ketiga. Lalu hukuman yang keempat apa? Bagi orang yang melakukan qadhaf, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Naudzubillah, Pak. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah di dunia akan membuat orang itu tidak bahagia, Pak. Hati-hati. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah di dunia, tidak akan Allah berikan kebahagiaan pada orang tersebut. Hidup akan selalu dalam keadaan ketidaktenangan, Pak. Nah, ini hukuman yang keempat. Walahum fil akhirati adzabun alim. Yang kelima, mereka akan mendapatkan azab yang berat besok di akhirat. Naudzubillah min dalik, Pak. Nah, ini hukuman bagi orang yang melakukan qadhaf. Dan ini terakhir, ya, sebagai penutup, ya, apa hukumnya seorang suami istri ketika menuduh pasangannya dengan perzinaan dan tanpa ada bukti? Apakah mereka terkena hukuman cambuk? Betul, mereka terkena hukuman cambuk. Jadi kalau misalkan ada seorang suami bilang ke istrinya, kamu telah berzina ya, kamu telah berselingkuh. Atau seorang istri mengatakan ke suami, kamu telah berselingkuh. Ya. Nah, itu kalau seandainya istri dan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, jatuh kepada dosa qadhaf, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, ini misalkan ya, ada seorang suami pulang ke rumah, bau parfumnya beda, Pak. Di parfum di rumah baunya ini, kok baunya lain misalkan. Oh, langsung istrinya bilang, kamu habis dari mana? Selingkuh ya, begitu. Misalkan begitu, Pak. Jadi suaminya dibilang selingkuh gara-gara bau parfumnya berbeda. Padahal suaminya bisa jadi dia lari datang ke tempat parfum, parfumnya tumpah, akhirnya bau wangi kan. Nah, seandainya ya seorang istri menuduh seperti itu, suaminya telah selingkuh, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, wajib untuk dicambuk 80 kali cambukan. Lalu gimana, Ustaz? Cambukannya akan hilang
Tapi dengan syarat. Awas, dengan syarat. Seorang istri menuduh laki-laki telah berselingkuh. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka dia dicambuk 80 kali cambukan. 80 kali cambukan itu akan hilang dengan syarat. Apa? Dia harus mengucapkan sumpah li'an. Seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Apa sumpah li'an, Pak? Sumpah dengan melaknat. Ya, misalkan gini, istri nuduh suami berzina, suami nuduh istrinya berzina, tidak mendatangkan saksi-saksinya, maka dua-duanya harus dili'an. Sumpah li'an, sumpah melaknat. Jadi suaminya nanti akan bersumpah 5 kali sumpahan, Pak. Sumpah yang pertama dia mengucapkan, demi Allah saya tidak berzina. Demi Allah saya tidak berzina. Sampai 4 kali, Pak. 4 kali dia mengucapkan itu. Yang kelimanya dia mengucapkan apa? Kalau seandainya saya berbohong atas perbuatan itu, saya menerima atas laknat Allah pada diriku. Nah, itu begitu, Pak. Jadi dia mengatakan kalau saya berbohong, saya berani untuk dilaknat oleh Allah. Ya, itu harus begitu, Pak. Istrinya pun sama. Harus dia mengucapkan, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. Sampai 4 kali dia mengucapkan begitu. Yang kelimanya dia juga sumpah li'an. Kalau seandainya saya berbohong, saya siap untuk dilaknat oleh Allah. Nah, setelah suami istri itu mengucapkan li'an, sumpah li'an, maka di saat itulah terjadi perceraian. Tolaknya namanya tolak bain kubro. Jadi dia sudah tertalak 3, Pak. Dan talaknya ini tidak bisa untuk dia kembali bersatu lagi, Pak. Jadi kalau sudah cerai, cerainya mu'abbad, selama-lamanya. Ustadz, kan boleh. Seorang ketika cerai 3 kali kan boleh kembali lagi, boleh rujuk lagi, boleh. Tapi dengan syarat dia harus menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu baru dia cerai dengan laki-laki yang suami yang kedua, kemudian dia balik ke suami yang pertama. Itu boleh. Tapi bagi orang yang melakukan li'an seperti ini, selama-lamanya tidak bisa bersatu, Pak. Walaupun istri sudah menikah, setelah menikah dia mau kembali lagi, tidak bisa. Kenapa? Karena ini dampak dari sumpah li'an. Na'udzubillah min dalik, Pak, ya. Hati-hati dari perbuatan ini, ya. Hanya kita ini harus benar-benar paham tentang hukum Islam, Pak. Karena ada orang hari ketidaktahuan ilmu syariat Islam sehingga mereka memudahkan atas perilakunya dan perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini cambukan akan hilang kalau seandainya suami istri itu sudah melakukan sumpah li'an. Dan ini berlaku pada suami istri saja, Pak. Tidak berlaku dalam orang lain. Ya. Ada juga berlaku pada siapa? Berlaku pada seorang ayah, orang tua. Kalau misalkan ada orang tua kemudian melihat anaknya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, misalkan, ya dia juga terkena hukuman qadhaf, Pak. Lalu bagaimana? Apakah ayah itu dicambuk? Mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan tidak. Jika seorang orang tua, orang kandung, dia menuduh anaknya telah berzina, tidak mendatangkan 4 orang saksi, orang tua itu tidak dicambuk. Menurut mayoritas ulama. Walaupun ada ulama yang mengatakan enggak, wajib dicambuk juga. Dicambuk juga. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena mereka menyamakan seperti pembunuhan, Pak. Jadi kalau ada orang tua bunuh anaknya, maka dia tidak terkena qisas. Orang tua tidak dibunuh, tidak diqisas. Ya, itu disamakan seperti itu. Makanya orang tua yang kemudian menuduh anaknya berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka tidak dicambuk. Ini menurut kalangan para ulama, gitu ya. Oke, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara ini harus kita berhati-hati, jangan sampai kita mudah mengatakan kepada orang lain dengan perbuatan yang tidak baik,
naudzubillah min dzalik, apalagi sampai kita menuduh orang itu telah melakukan perzinahan atau mengatakan yang sejenisnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah lisan kita dari perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja materi yang hari ini bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak silakan. Ya. Ya,